And now, ASAP Science presents the elements of Nama saya Nurul Azmi, melalui wawancara. Nama saya Sakina Fadila Munte. Nama saya Syahrul Gunawan. magnesium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menayangkan video pembelajaran kimia tentang larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Guys, kalian lagi apa? Kita lagi ngerjain tugas kimia dari Pak Rizky Syahril. Tugas kimia tentang apa? Tentang larutan penyangga. Apa sih larutan penyangga itu? Larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH-nya saat dicampurkan asam, basa, bahkan saat diencerkan. Larutan penyangga juga disebut dengan larutan buffer. Jadi, kita di sini bahas larutan penyangga tentang apa? Kita lagi bahas larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita membahas tentang sistem penyangga pengatur pH tubuh manusia. Yang kedua, kita membahas tentang pengaplikasian larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih contoh sistem penyangga pengatur pH tubuh manusia? Contohnya ada pada peredaran darah, paru-paru, liver atau hati, lambung, ginjal, dan usus. Tapi, saya akan membahas tentang peredaran darah. Pada peredaran darah terdapat larutan penyangga. Salah satunya larutan penyangga karbonat. Larutan penyangga karbonat berfungsi untuk menjaga pH darah kita agar tetap normal. Normalnya pH darah manusia itu ada di antara 7,35 hingga 7,45. Kalau pH darah kita terlalu tinggi akan menyebabkan penyakit asidosis. Dan kalau pH darah kita terlalu rendah akan menyebabkan penyakit alkalosis. Mekanisme sistem penyangga dalam darah, CO2 atau karbon dioksida dalam darah akan bereaksi dengan air atau H2O sehingga membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang akan terdisosiasi menjadi hidrogen atau H+. Dan bikarbonat atau HCO3-. Konsentrasi setiap komponennya akan berpengaruh pada komponen zat yang lainnya. Apabila zat bersifat asam masuk ke dalam darah, akan menyebabkan konsentrasi H+ meningkat, sehingga pH darah kita menurun. Menjaga penurunan pH yang tidak terlalu besar, maka H2CO3 akan segera terurai, membentuk gas CO2 dan H2O. Akibat yang terjadi adalah pernapasan berlangsung lebih cepat agar dapat membuang CO2 ke dalam paru-paru dengan cepat sehingga pH dapat kembali normal. Sebaliknya, apabila konsentrasi H+ dalam darah menurun karena ada penambahan basa sehingga menyebabkan kenaikan pH, maka diperlukan CO2 dari paru-paru yang dimasukkan ke dalam darah sehingga pH akan kembali normal. Nah, kalau contoh pengaplikasian larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari apa? Contohnya pada yogurt yang kita minum ini. Yogurt ini berhubungan dengan larutan penyangga karena air ludah kita mengandung beberapa larutan penyangga penting seperti ion bikarbonat dan fosfat. Ketika kita memakan makanan asam, ion bikarbonat dalam air ludah akan bereaksi dengan asam tersebut, menetralkan keasaman dan menjaga pH mulut. Sebagai contoh, asam dari makanan bereaksi dengan ion bikarbonat menghasilkan air dan karbon dioksida yang sekitar 6,2 hingga 7,6, membuatnya tetap netral. Menjaga pH mulut agar tetap netral sangatlah penting. Banyak orang menyepelekan air ludah, padahal di dalamnya banyak komponen-komponen penting bagi tubuh kita. Salah satunya komponen bikarbonat. Pada awalnya, air ludah diproduksi di dalam kelenjar ludah. Di dalamnya ada bagian kecil bernama asinus, yang mulai memproduksi air ludah primer yang berisi air, enzim, dan juga sedikit ion. Lalu setelah itu, air ludah mengalir ke saluran yang bernama duktus. Nah, di duktus inilah bikarbonat ditambahkan sel. Di dalam, duktus ini berperan memproses CO2 dan H2O menjadi HCO3-.
Bikarbonat inilah yang menjaga keseimbangan pH mulut. Ketika kita memakan asam basa, pH mulut kita akan turun dan naik drastis. Tapi bikarbonat memproses dengan cara menetralkan dan juga menjaga pH agar tetap stabil dengan begitu, gigi kita tidak gampang rusak dan mulut tetap sehat. Jadi di balik tetesan air ludah, terdapat sistem yang melindungi kita setiap hari. Bikarbonat si kecil penjaga pH dalam mulut yang bekerja tanpa henti untuk melindungi mulut agar tetap sehat. Nah, contoh lain pengaplikasian larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari ada Insto yang digunakan oleh Abdi tadi. Insto atau obat tetes mata ini berhubungan dengan larutan penyangga karena obat tetes mata memiliki pH air mata 7,4. Sedangkan obat tetes mata pun bernilai sama sekitar 7,4 atau buffer basa. Karena ketika ada infeksi di dalam mata, maka pH air mata asalnya pun berubah. Gunanya obat tetes mata ini untuk mengembalikan pH air mata ke asalnya. Nah, obat tetes mata ini terdapat 2 senyawa buffer. Yang pertama, Na2H2PO4 atau mononatrium fosfat merupakan asam lemah dalam fosfat. Yang kedua ada Na2HPO4 atau sodium fosfat, merupakan basa konjugasi dalam buffer fosfat. Nah, keduanya berfungsi untuk mengembalikan pH air mata ke asalnya sehingga mengurangi terjadinya iritasi dan juga peradangan pada mata. Guys, kita kan udah membahas tentang larutan penyangga. Tapi kenapa sih sistem karbonat selalu muncul dalam pembahasan kita? Nah, sistem bikarbonat sering ada dalam larutan penyangga karena ia efektif dalam menjaga keseimbangan pH dalam berbagai sistem, termasuk tubuh manusia. Bikarbonat HCO3- bertindak sebagai basa konjugat dari asam karbonat atau H2CO3 dan keduanya bersama-sama dalam menetralkan baik asam maupun basa yang ditambahkan ke larutan penyangga. The next day. Hai guys. Hai Lil. Aku mau nanya. Aku kan kemarin nggak sekolah, jadi aku nggak terlalu mengerti tentang larutan penyangga bagian dampaknya kalau tidak ada larutan penyangga itu di dalam tubuh kita. Tolong jelasin dong. Jadi Lil, dampak kalau tidak ada larutan penyangga di dalam tubuh kita yaitu pH darah akan mudah berubah, terutama karena adanya asam atau basa dari makanan, minuman dan hasil metabolisme tubuh. Perubahan pH yang drastis dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti jantung, gangguan metabolisme, dan bahkan kematian. Oh gitu ya. Jadi kesimpulan tentang larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa larutan penyangga berperan penting dalam menjaga kestabilan pH pada berbagai sistem, baik dalam tubuh manusia, industri, maupun dalam pembuatan produk seperti makanan dan minuman. Larutan penyangga membantu menetralkan perubahan pH yang disebabkan oleh penambahan asam atau basa, sehingga menjaga kondisi optimal bagi berbagai proses biologis dan kimiawi. And now, Udah tahu kan ASAP pengertian larutan Science penyangga? presents Udah paham kan tentang pengaplikasian larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari? Udah ngerti kan sistem penyangga dalam tubuh manusia? Udah jelas kan dampak kalau tidak ada larutan penyangga? Seru kan pembahasan kita? Sekian video tayangan dari kami. Jika terdapat perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi